فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. Qala Syekhah Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafidhahallahu ta'ala. Masih di muka surat 22. Wa qala jalla sya'nuh, dan Allah yang agung sifatnya berfirman, fakadzabuhu fa'anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulk. Lalu mereka mendustakan Nabi Nuh. Kemudian kami selamatkan dia, walaupun tidak seketika itu, tunggu beberapa ratus tahun untuk menyempurnakan ketinggian derajat Nabi Nuh. Dan orang-orang yang bersamanya di dalam perahu itu, fulk yaitu safinah. Wa aghraqna alladzina kadzdzabu biayatina, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ini menunjukkan apa? Memang mereka itu sangat kafir sekali, bukan sekedar kafir tapi sangat kafir. Buktinya apa? Kadzdzabu biayatina, ada ba. Padahal kadzdzaba ini fiil yang mutaaddi. Baik. Boleh langsung masuk kepada maf'ul bih. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam ayat yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, kadzdzabat qablahum qaumun Nuh fakadzabu abdana, kadzabu abdana, langsung masuk pada maf'ul bih. Baik. Itu di dalam ayat Al-Qamar yang kita lewati. Adapun dalam ayat ini, ayat Al-A'raf, kadzabu bi, ada ba. Untuk apa ini? Dia sudah boleh masuk ke maf'ul bih. Kadzabu ayatina, itu boleh. Tapi kenapa dikasih perantaraan ba? Menunjukkan betul-betul pendustaannya itu sangat menempel, sangat parah sekali. Betul-betul masuk kepada ayat. Memang mereka, walaupun ayat Nabi Nuh itu banyak, walaupun penjelasan itu sangat terang, namun dan Nabi Nuh sudah sabar ratusan tahun menjelaskan pada mereka, memang mereka betul-betul sangat mendustakan ayat-ayat Allah. Maka layak mendapatkan azab yang belum pernah ada azab yang seperti itu, dan yang setelahnya pun tidak pernah ada azab yang seperti itu. Azab yang berupa apa? Dua lautan. Mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilu naro, dalam surat Nuh. Sampai ada surat khusus tentang itu. Disebabkan karena kesalahan-kesalahan mereka ditenggelamkan. Disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, yaitu ditenggelamkan dalam lautan air. Fa'ughriqu naro, badannya ditenggelamkan ke dalam air, lalu ruhnya langsung dipindahkan, dimasukkan ke dalam lautan api, istilahnya. Baik. Karena apa? Saking beratnya kesalahan mereka. Jadi siksaannya memang sangat mengerikan. Walaupun umat-umat yang lain juga kadzdzabu bi ayatina, tapi siksaannya tidak seperti siksaan yang ditimpakan kepada kaum Nuh. Innahum kanu qauman amin. Inna setelah pemberitaan menunjukkan ini sebagai illah, sebagai alasan. Alasan kenapa mereka ditenggelamkan. Innahum kanu qauman amin. Mereka adalah kaum yang senantiasa buta. Sudah datang ayat-ayat tapi sengaja membutakan diri sendiri. Baik. Sebagaimana di dalam ayat lain tentang kisah kaumnya Nabi Soleh. Kaumnya Nabi Soleh itu apa? Kaum Samud. Fastahabbul ama alal huda. Mereka lebih menyukai kebutaan daripada petunjuk. Maka betul-betul buta. Dan nanti di hari kiamat akan dikumpulkan dalam keadaan buta juga. Karena memang itulah yang mereka inginkan di dunia. Maka di akhirat mendapatkan kebutaan sekalian. Baik. Intinya apa? Cabaran-cabaran yang dialami oleh Nabi Nuh itu setelahnya akan mendatangkan pertolongan dan penyelamatan serta pembelaan. Beliau diselamatkan dan beliau dipuaskan dengan melihat tenggelamnya orang-orang yang jahat itu. Baik. Tapi apa? Jangan kemudian kita menambahkan tafsir dengan tafsir
Israiliyat, yaitu apa? Orang-orang Yahudi, mereka menyebutkan bahwasanya sebenarnya masih ada yang diselamatkan oleh Allah padahal dia kafir dan dia manusia. Kalau setan itu terserah Allah. Tapi untuk masalah manusia, Nabi Nuh sudah berdoa pada Allah, la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan engkau biarkan satu orang pun yang bepergian dari kalangan orang kafir di muka bumi. Dan Allah Ta'ala mengabulkan doa itu, semua ditenggelamkan. Tapi dalam kisah Israiliyat masih ada satu orang yang kafir, yang raksasa, yang gergasi besar sekali. Padahal jelas kaumnya Nabi Nuh itu sendiri sudah gergasi zaman itu, jelas. Ini ada kaum yang betul-betul dia sangat gergasi dan dia tidak tenggelam walaupun airnya sebanyak itu. Kalau nggak salah adalah Auj al-Unuk atau Auj bin Unuk kata mereka. Ini Israiliyat aja. Katanya walaupun air lautan itu, walaupun air yang bah di zaman Nabi Nuh itu menenggelamkan laut, menenggelamkan gunung, tapi untuk dia airnya itu hanya sampai ke dadanya saja, nggak tahu setinggi apa itu. Jadi dia selamat. Tetap masih ada satu manusia kafir yang selamat, dan dia umurnya panjang sampai di zaman Nabi Musa nanti kata mereka. Ketika Nabi Musa dan Bani Israel itu pindah dari Mesir ke Palestina melewati Laut Merah, kata Israiliyatnya, ini dia juga ikut pindah dan dia cuma air lautan itu hanya selututnya saja katanya. Nggak tahu, ini kisah yang terlalu dibuat-buat. Namanya Bani Israel, pendusta. Baik. Kemudian kita lanjutkan, wa qala subhanahu wa ta'ala ila ya nuhu bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak. Dikatakan, wahai Nuh, turunlah engkau, yaitu turun dari kapal itu dengan keselamatan dari kami, yaitu diberi keselamatan. Jadi ini jaminan. Jangan khawatir engkau tenggelam atau celaka seperti orang-orang yang tidak selamat karena tidak mau ikut naik kapal. Nah, sekarang engkau turun dari kapal, engkau dijamin selamat. Baik. Minna, keselamatan dari kami. Ini adalah jaminan. Yang menjamin keselamatan bukan pemerintah, bukan pula mungkin bomoh atau apa, tapi Allah yang memberikan jaminan keselamatan. Wa barakatin alaik, takdirnya adalah minna juga karena ada harful atof menunjukkan jar majrurnya sama. Keselamatan dari kami juga keberkahan dari kami. Alaika, kepadamu, wa ala umamim mimman ma'ak, dan kepada umat-umat yang bersamamu. Baik, menunjukkan apa? Zahirnya yang ikut Nabi Nuh juga banyak. Walaupun dalam ayat yang lain Allah Ta'ala telah menyebutkan wa ma ma'ahu illa qalil, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman bersama Nuh kecuali sedikit. Ya, dibandingkan dengan yang celaka dan tenggelam, maka yang ikut Nabi Nuh hanya sedikit. Tetapi itu pun yang di kapal juga banyak, istilahnya karena apa? Kapalnya memang penuh muatan dari kalangan manusia juga dari kalangan hewan-hewan. Ada faedah disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, kalau tak salah dulu Anda dapatkan dalam kitab Al-Fawaid. Kalau tidak ya Bada'iul Fawaid. Kenapa dikatakan qila? Padahal dalam ayat-ayat sebelumnya ketika Allah Ta'ala menegur Nabi Nuh atas kesalahan beliau dalam berdoa, yaitu mendoakan keselamatan untuk anaknya, padahal anaknya sudah jelas-jelas kafir. Allah Ta'ala mengatakan qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik, pakai qala. Tapi setelah Nabi Nuh bertobat mohon ampun kepada Allah, lalu Allah berfirman qila ya Nuh. Kenapa tiba-tiba jadi qila? Semula qala lalu jadi qila. Bukankah yang menjawab Allah juga? Jelas tentunya yang menjawab Allah juga. Tapi kenapa tahu-tahu dibuat pola mughayyarus sighah macam ini? Di sini ada isyarat
bahwasanya kali ini yang mengucapkan keselamatan dan keberkahan itu bukan hanya Allah. Allah menjamin keselamatan dan keberkahan, lalu seakan-akan seluruh alam semesta turut mendoakan. Mereka mendoakan kepada Nabi Nuh dan kepada orang-orang yang setia bersama beliau di dalam kapal. Allah menjamin keselamatan dan keberkahan, lalu seluruh langit dan bumi dan gunung-gunung mendoakan keselamatan untuk umat yang terpilih itu. Inilah hikmah kenapa tahu-tahu berubah jadi qila. Padahal sebelumnya bilang qala, yaitu Allah sendiri. Tahu-tahu berubah jadi qila. Kemudian untuk salam ini masdar dengan pola mufrad, tapi untuk keberkahan masdar dengan pola jamak, barakat. Dibahas oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Bada'iul Fawaid, bahwasanya asal dari masdar itu memang mufrad asalnya. Maka ini adalah keselamatan yang mutlak. Berarti apa? Selamat dari berbagai mara bahaya dan penyakit dan kekurangan, sekaligus berjaya mendapatkan kebaikan. Ini keselamatan yang mutlak. Kemudian keberkahan, tatkala keberkahan itu memang berbilang dan banyak dan tidak terhitung, maka didatangkan dengan pola jamak. Makanya doa kaum muslimin, keselamat doa sehari-hari itu polanya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dengan pola mufrad, rahmah dengan pola mufrad. Tapi ketika masuk ke yang ketiga, masuk ke berkah, didatangkan dengan pola jamak, wabarakatuh. Ini menunjukkan hikmah yang seperti itu, dan ini adalah kedermawanan, doa yang sempurna, yang lengkap. Adapun kalau doanya orang kafir, sudah pelit dari sisi waktunya, juga kedekut dari sisi jenisnya. Dari sisi waktunya cuma apa? Good morning mungkin, selamat pagi. Nah, kalau petang celaka, terserah, tak kisah. Itu pun good aja, kebaikan. Tidak selalu kebaikan itu di dalamnya ada keselamatan yang sempurna. Tak ada doa rahmat dan tak ada doa berkah. Jenisnya sendiri sangat kedekut, sangat pelit dalam mendoakan orang lain. Tapi itu yang disukai orang satu dunia, boleh jadi. Kecuali yang Allah rahmati. Wa ala umamin mimman ma'ak. Keselamatan dan keberkahan untuk umat-umat yang bersamamu. Dalam ayat yang lain disebutkan bahwasanya mereka itu adalah keturunan Nabi Nuh, yaitu anak-anak dan cucu-cucu beliau yang mau beriman. Dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh, keturunan yang kami angkut dalam kapal itu bersama Nuh. Kata para mufassirin, walaupun alal khilaf, tapi memang sebagian ayat mengisyaratkan itu. Yang ikut Nabi Nuh hanyalah anak-anak dan cucu-cucu beliau sebagian saja. Adapun yang lain yang bukan dari keturunan Nabi Nuh tidak ikut. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, kita semua ini keturunan Nabi Nuh. Semuanya keturunan Nabi Nuh. Jelas semuanya keturunan Nabi Adam, tapi dari jalur Nabi Nuh, tidak ada yang lain. Wa umamun sanumati'uhum summa yamassuhum minna azabun alim. Dan ada umat-umat yang mereka itu akan kami beri kesenangan, lalu mereka akan tertimpa siksaan yang pedih dari kami. Na'udzubillah. Jadi di sini Nabi Nuh diberitahu bahwasanya setelah ini akan datang cabaran berikutnya untuk umat-umat yang datang setelah itu. Mereka memang akan terbagi dua lagi. Ada yang setia ikut ajaran Nabi Nuh, ada yang memilih jalan setan. Sehingga keadaannya jadi lain. Sebagian yang ikut Nabi Nuh tetap mendapatkan jaminan tadi, mendapatkan salam dan keberkahan. Karena Allah sudah mengatakan wa ala umamin mimman ma'ak, yang setia menyertai Nabi Nuh, sama saja menyertai secara zatnya ketika naik kapal ataupun setelahnya menyertai beliau dalam agama beliau, tidak melakukan perubahan, maka mereka tetap mendapatkan doa itu. Karena doa Allah bersifat mutlak. Kalau mutlak berarti dia itu adalah apa? Akan terus, tidak mengalami perubahan selama orang ini juga tidak merubah akidah dan kebersamaan dengan Nabi Nuh, setia dengan ajaran Nabi Nuh. Adapun yang lain, Allah Ta'ala mengisyaratkan ada umat-umat, berarti apa? Generasi yang setelah itu
yang mereka tidak mengikuti ajaranmu lagi, sehingga mereka yamassuhum minna adzabun alim. Memang dapat kesenangan, tetapi setelah itu akan disentuh oleh siksaan yang pedih. Tayyib, na'udzubillah. Kita habiskan muka surat ini. Wa minha, di antara dalilnya adalah ma dzakarahu subhanahu wa ta'ala min nasrihi li Shalih alaihi salam. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang dia ceritakan untuk, yaitu pertolongan untuk Nabi Shalih alaihi salam, ba'da an kadzdzabahu qaumuh, setelah beliau didustakan oleh kaumnya, hatta ta'amaru ala qatlih, sehingga mereka bersekongkol untuk membunuh beliau. Tayyib, ceritanya insya Allah kita akhirkan di masa hadapan. Wallahu a'lam.